Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Hari ini aku mau bikin video. Oh ya, karena gue angkatan 2020, jadi graduation sama prom itu di cancel. Jadi gue berharap banget kalau misalnya ini tuh cepat berakhir, biar kita juga ospeknya berjalan dengan lancar dan juga kita tetap bisa ngelaksanain graduation sama prom. Oke, jadi sekarang aku mau bikin video, dan videonya ini menurut aku lanjutan dari sekitar 2 tahun yang lalu. Aku bikin videonya, aku lupa. Pokoknya backgroundnya juga sama, warna kuning kayak gini. Videonya ini aku mau cerita tentang bagaimana aku bisa survive di SMA aku dan bisa alhamdulillah masuk ke FKUI melalui jalur SNMPTN. Dan di sini juga aku mau ngasih tips-tips ke kalian gimana kalian bisa ngejar nilai dari kelas 10 dan cara mengatur waktu kalian. Tapi aku mau bikin disclaimer dulu bahwa semua ini tuh pure aku yang atur sendiri dan tidak tidak bermaksud untuk menyindir orang lain yang ada di dalam video ini. Dan ini berdasarkan pengalaman aku ya, aku udah bilang dari awal, jadi aku nggak dilebay-lebayin, aku tetap orisinal, asli, pokoknya berdasarkan pengalaman aku sendiri. Dan kalau misalnya ada yang lupa-lupa juga, aku nanti bakal taruh fotonya di sini. Nanti kalau misalnya nggak ada juga, aku mohon maaf karena aku lupa aku masih nyimpen atau enggak. Tapi setahu aku di laptop aku masih nyimpen foto-fotonya kayak perjuangan-perjuangan aku gitu. Waktu itu aku ceritain bagaimana aku bisa masuk ke SMA favorit. Dari NEM aku yang waktu itu 37,75 dan aku bisa masuk ke SMA 1 Bogor yang termasuk sekolah favorit di kota Bogor. Jadi, tapi sekarang ini kan sistem pemasukannya udah zonasi kan, jadi gue nggak tahu kalau misalnya sekarang SMA 1 tuh masih termasuk favorit atau enggak, karena dari secara mutu dan siswanya juga menurut gue sendiri rada berkurang gitu. Sebenarnya nggak hanya dari akademis yang berkurang, dari sikap perilaku terhadap guru, terhadap teman, terhadap kakak kelas juga berkurang. Jadi menurut gue kayak benar-benar berdampak banget sistem zonasi ini kepada sekolah-sekolah favorit. Jadi gue mau jujur aja, gue adalah orang yang ambis, yang sekiranya itu memikirkan apa sih tujuan gue ke depannya. Dan kalau misalnya gue itu dari SMP itu udah pengen banget buat jadi dokter. Makanya dokter itu kan yang paling bagus itu, yang kita tahu di daerah Jawa Barat itu sama DKI Jakarta itu kan FKUI. Yang kedua itu FK Unpad. Nah, waktu itu gue juga pengen banget ke FK Unair. Cuman karena di sana juga nggak ada kerabat, nggak ada temen dekat juga, nggak ada saudara, nggak ada keluarga. Jadinya gue memutuskan untuk fokus aja ke FKUI atau nggak FK Unpad. Nah, sebenarnya itu masih abstrak banget, dan gue nanya ke kakak kelas gue, lebih tepatnya itu sahabat kakak gue, karena kakak gue itu punya sahabat yang di FKUI. Kita bedanya 3 tahun, jadi kayak sekitar dia udah ngelaksanain berapa semester gitu. Nah, gue tanya-tanya kalau misalnya mau jadi FKUI itu harus ranking 1-5 minimal seangkatan secara total gitu. Sedangkan gue aja baru masuk kan, jadi gue kayak masih menerawang gitulah gimana caranya bisa masuk FKUI. Nah oke nih, di dalam pikiran gue pas gue mau masuk itu, gue langsung fokus aja, udah gue belajar aja, gak usah peduliin apa itu organisasi, gimana. Meskipun di dalam diri gue pengen banget organisasi, karena dari SMP itu gue udah selalu ikut organisasi kan. Jadinya gue membulatkan tekad untuk hanya ikut pelajaran aja. Nah, pas MPLS ini gue itu menjadi wakil ketua kelas. Nah, wakil ketua kelas, awalnya gue ini gak terlalu menonjol di dalam lingkaran ini, di dalam kelas ini. Karena gue juga takut banget cuy. MPLS dulu tuh termasuk zaman gue kayaknya terakhir sih yang rada-rada parah juga. Maksudnya bukan parah dalam artian ngebully, tapi kita harus berpikir dalam bawah tekanan gitu. Terus suatu saat pas mau camping, jadi abis MPLS itu kan, MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, pas mau abis MPLS itu kan ada camping yang wajib dari pemerintah. Nah, tiba-tiba ketua kelas gue itu, KM ketua murid itu sakit, jadinya gue yang gantiin kan. Otomatis gue harus bertanggung jawab atas gugus gue. Gugus itu kayak kelas sementara gitu. Nah, gue harus bertanggung jawab atas gugus gue dong. Nah, mulai dari situ mungkin agak kelihatan juga, bukan gue kepedean atau gimana, tapi harus ada rasa tanggung jawab lah terhadap gugus setidaknya, karena gue itu
udah dipercaya nih sama teman-teman gue kalau gue jadi wakil ketua murid. Nah berarti gue harus bertanggung jawab juga kalau misalnya ketua murid gue nggak ada gitu. Singkat cerita, tiba-tiba pas sudah MPLS beres, gue itu ditawarin mau masuk OSIS gak gitu. Nah gue masih nggak tahu sistem open recruitmentnya OSIS kayak gimana, terus nanti daftarnya gimana, bagusnya gimana, karena kakak gue sendiri aja nggak mau kasih tahu, katanya biar gue yang ngerasain euforianya sendirilah gitu. Jadinya gue nggak tahu apa-apa kan. Oh ya, pas SMA ini itu, gue itu langsung straight to the point, gue minta les private sama ibu gue. Les private itu kalau nggak salah, hari Senin itu kimia, hari Selasa itu biologi, hari Rabu itu fisika, hari Kamis baru matematika. Nah, hari Jumat itu, karena gue itu dari kelas 9, kelas 8-an, gue itu les biola, jadinya hari Jumat itu gue masih lanjut les biola. Jadi gue les biola itu hari Jumat, jadi seminggu itu full. Oh ya, sama satu lagi, gue itu les TOEFL di LIA. Nah, jadi satu minggu itu benar-benar full banget kan, apalagi kalau misalnya gue rapat OSIS. Nah, jadi awalnya tuh adem ayem aja nih, kayak gue enjoy aja, ya udah belajar. Nah, di OSIS ini, jadi gue itu kelas 10, nah yang kelas 11-nya ini yang udah pernah ikut tahun lalu, itu di regen duluan. Regen tuh apa sih? Kayak di karantina, bukan di karantina apa ya, kayak dilatih duluan. Nah, jadi di selama jeda itu tuh gue tuh masih enjoy aja belajar gitu-gitu. Sampai suatu saat tiba-tiba gue dapet SMS bahwa gue harus datang wawancara gitu. Sebenarnya itu cukup challenging banget dan gue langsung terpikat langsung wah gue pengen banget sih masuk OSIS, gue harus memberikan yang terbaik karena sekeren itu cuy. Kayak bener-bener simulasi banget lah kalau misalnya kalau misalnya nanti di real life-nya gitu, karena banyak juga pas setelah gue ikut OSIS itu tuh banyak yang bilang kayak OSIS tuh nggak hanya dampak kalian ke depan 1 hari 2 hari doang, tapi sampai seterusnya seumur hidup gitu. Kayak jadi I'll take that chance, dan alhamdulillah gue lolos pas tahap wawancara itu, dan disebutnya itu sebagai OSIS undangan. Kalau misalnya kalian pengen tahu ya, pulang sekolah itu kan sekitar jam 3-an, terus akhirnya gue itu harus ada kumpul jam 4, namanya itu kumsi atau kumpul siang jam 4, terus baru beres itu sekitar jam 5. Nah, terus belum lagi tugas OSIS buat besoknya, jadi gue harus ke rumah temen dulu lah. Nah, itu tuh sampai jam 8-an, harusnya sih orang lain ada yang sampai jam 10, cuman karena gue itu udah ada straight les jam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu, jadi gue harus pulang jam 8 karena jam les gue itu jam 8. Apa sih perbedaannya antara setelah masuk OSIS sama enggak? Nih, jadi setelah gue masuk OSIS, gue itu pulang mandi langsung belajar. Dan kadang-kadang gue ngantuk gitu-gitu. Tapi harus dipaksa. Dan ngerjain PR otomatis jadi di atas jam 10. Karena kan gue jam 8 beres les itu jam 9:30, rehat bentar, habis itu gue langsung kerjain PR jam 10. Dan sebelum gue masuk OSIS, jam 3 sampai jam 6 itu gue free banget, ngapain aja bebas. Biasanya gue ngerjain PR atau enggak bantu-bantu mama. Terus jam 6-nya gue tidur sampai jam 8. Jadi pas gue les itu gue langsung fresh. Nah, jadi ketimbang banget tuh ya perbedaannya dan betapa dropnya gue. Sampai akhirnya mungkin fisik gue lagi lemah juga. Emang gue dasarnya tuh fisiknya lemah. Jadi apa-apa itu drop, apa-apa itu mimisan gitu. Terus kalau misalnya nggak makan 1 kali aja, nggak makan siang atau apa, langsung lemas. Dan saat itu mungkin fisik gue lagi drop-dropnya dan gue tetap maksain semuanya untuk tetap berjalan. Itu gue lagi ke rumah teman, jadi gue nggak tahu suspeknya itu ada di mana. Jadi gue itu kena DBD kan. Nah, jadi tuh gue terakhir itu ke 2 tempat, ke rumah teman ini dua-duanya buat ngerjain kerjaan OSIS. Nah, dua-duanya ini tuh rumahnya tuh bersih, dan gue nggak tahu DBD-nya itu ada di mana atau mungkin ada di rumah gue. Oke lah, sakit kan, tapi sakitnya itu sangat tidak amat tepat gitu. Jadi gue itu terpilih menjadi dewan harian. Dewan harian itu kayak semacam atasannya gitu, tapi gue perwakilan dari yang kelas 10 sama bareng satu teman gue. Jadi gue itu sebagai penjembatan antara kelas 10 sama yang kelas 11. Gue dipercaya sama kakak kelas, alhamdulillah, dan akhirnya gue melakukan kampanye akbar. Kampanye akbar itu semacam narasi sebagai ketua OSIS gitu, di depan warga semansa, di depan lapangan gitu. Gue di mimbar, gue nyebutin visi misi gue, nanya kakak kelas nanya ke gue, dan gue harus bisa jawab. Parahnya itu, DBD itu pas 3 hari atau pertengahan dari minggu itu, pertengahan hari di minggu-minggunya DBD itu, dia tuh masa-masa yang paling drop. Jadi otomatis gue nggak bisa
ini dong, nggak bisa maksimal lah intinya buat kampanye akbar. Jadi gue dikasih opsi pilihan kalau misalnya kampanye akbar gue itu melalui official account Line, dan itu tuh pertama kali seumur hidup dalam Semansa yang pernah ada calon dewan hariannya itu yang sakit. Pas hari Rabunya itu gue inget banget, gue bertekad buat keluar rumah sakit, gue minta ke dokternya dan gue izin banget ke ibu gue karena gue saking gak maunya ngecewain kakak kelas dan warga Semansa juga. Nah, terus akhirnya gue keluar dong, infusan gue itu masih ada di sini dan gue cuma dicopot doang. Jadi sebenarnya kan dikasih cairan infusan itu buat penghilang demam sama pusing. Dan gue pas lepas itu benar-benar pusing sama demam lagi. Dan kayak cuma 15 menitan doang gue berdiri di situ. Pas hari Rabunya, pas hari Kamisnya tuh libur. Pas hari Jumatnya BLDK atau LDK. Jadi gue nggak ikut padahal di situ gue udah sembuh, cuman gue itu lagi sering-seringnya mimisan, nggak tahu sih abis DBD itu gue mimisan 4-5 kali, akhirnya gue nggak dibolehin sama ibu gue. Jadi karena gue drop, akhirnya satu persatu gue cut tuh belajarnya. Kayak biologi gue mulai belajar sendiri, terus jadinya kalau misalnya les itu pas gue nggak ngerti materinya. Terus yang kedua, les biola gue berhenti karena menurut gue nggak ada benefit juga. Sebenarnya ada benefitnya di gue, cuman untuk saat ini gue yang mengejar impian gue, ya udah jadinya akhirnya gue berhenti. Dan les TOEFL juga gue tetap, tapi kalau misalnya gue lagi capek atau enggak, ya udah gue gak ikutan les TOEFL dulu gitu. Beres, dan alhamdulillah semester satunya ini gue ranking 1 di kelas, cuman nggak tahu di angkatan karena kelas 10 itu belum ada ranking angkatannya. Nah udah kelas 10 semester 1 juara 1, rata-rata gue di sini gue mau belak-belakan tentang rata-rata gue yang 5 mata pelajaran kalau nggak salah ya, 5 mata pelajaran yang di UN kan: fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib. Berarti ada 6 mata pelajaran. Itu yang pertama itu 91 komaan kalau nggak salah, gue lupa, pokoknya ada tabelnya di sini, nanti gue kasih. Dan itu menurut gue udah start yang besar sih buat kelas 10 kan. Terus ditambah lagi ada kronologi, karena gue semester 1 udah ranking 1, akhirnya ibu gue memberanikan diri buat nanya dong, Pak, ini Shani mau masuk FKUI, bisa nggak ya gitu kan. Terus wali kelas gue tuh bilang kayak, FKUI bu, ini sumpah banget ya, nggak jadi dilebay-lebayin, tapi ini yang justru menjadi motivasi gue banget. Dan wali kelas gue tuh bilang, duh bu, jangan mimpi deh bu ikut mau ke FKUI mah harus ranking 1-5 seangkatan biar aman, ini mah masih jauh, katanya gitu kan. Terus ibu gue kayak jelap, terus ngasih tahu ke gue kayak jelap gitu. Terus akhirnya gue kayak, gila, berarti gue emang harus banget ranking 1-5 gitu kan. Cuman dengan kondisi gue ikut OSIS yang sangat amat melelahkan itu, gue jadi pesimis nih. Apalagi semester 2-nya itu ada puncak acara OSIS itu sendiri, yaitu Semansa Day. Nah itu tuh benar-benar capek banget. Akhirnya singkat cerita, karena gue benar-benar kewalahan, itu gue turun jadi ranking 3. Cuman gue gak tahu di angkatan itu ranking berapa, ranking 12 di angkatan. Dan rata-rata gue naik sih, cuman jadi kebalap gitu loh sama orang. Di saat gue naiknya dikit, orang tuh naiknya tinggi gitu. Dan juga bagi yang nanyain apakah gue ini belajarnya itu beneran apa nyontek atau kerjasama, jawabannya itu beneran guys. Gue beneran les. Oh ya guys, gue juga lupa gue itu les gak cuman private. Ada satu les lagi itu gue les kayak cuman latihan soal. Jadi otak gue itu nggak capek, nggak bed rest, istilahnya kayak nggak istirahat gitu. Jadi tetap kepake kalau misalnya gue mau main, ya udah, orang gue udah latihan soal gitu kan. Kelas 11 ini gue itu sekelas sama yang dulunya ranking 1 seangkatan, dan dia tuh pinter banget, bener-bener pinter banget. Gue udah insecure duluan cuy ngeliat nilainya. Cuman teman-teman gue justru nge-support, even my mother, my sister bilang kayak aku tuh orangnya tuh suka kepancing gitu. Jadi justru bagus sekelas sama yang juara 1, jadi bisa ikut kepancing lah semangat belajarnya gitu kan. Nggak sedikit juga teman-teman OSIS gue yang komplain kalau misalnya gue tuh terlalu ke pelajaran dan jarang banget ngurusin OSIS gue. Emang sebenarnya salah sih kayak gitu, cuman
emang sebagus-bagusnya kalian ngatur waktu tuh emang sebenarnya nggak bisa gitu loh guys. Kalau misalnya kalian ngatur waktu, ujung-ujungnya kayak waktu aku kelas 10 sakit, bisa ngatur waktu sampai maksimal gitu. Terus emang aku disuruh kayak apa ya, di saat seperti itu harus ngasih prioritas dong, dan tetap prioritas aku tuh ke pelajaran gitu. Kelas 11 ini itu banyak banget open house kan, jadi gue ikut-ikut juga open house, terus ikut berbagai macam kegiatan lah, kayak lomba di Bandung, Ki Hajar, itu lomba dari Kemendikbud, terus gue juga lomba sejarah nasional di UI, terus gue juga ikut Medspin, Unair, jadi pokoknya sebanyak mungkin kita punya banyak sertifikat. Alhamdulillah semester 1 itu gue ranking 3 lagi, dan semester 2 itu ranking 3 lagi, tapi ranking 3 di kelas sekaligus ranking 3 di angkatan. Gue gak jadi masalah lagi ranking 3 di angkatan, karena gue seneng banget bisa ngewujudin itu, karena kan jadi 5 semester kan buat SNMPTN dan 1 semester lagi buat yang di kelas 12 awal, dan gue udah ngewujudin 4-4-nya itu. Kalau nggak salah rata-ratanya itu berapa yang semester 4 terakhir tuh, 95 atau 94 gitu, aku lupa. Terus kalau misalnya mau masuk FKUI juga kan harus pakai strategi kan. Dan kebetulan nih satunya ini tuh suka banget sama teknik, dia nggak cocok sama kedokteran. Waktu kelas 10 dia bilang dia mau kedokteran, cuman waktu kelas 11-nya nggak jadi, dia jadinya teknik karena menemukan ketidakcocokan antara biologi. Dia lebih senang fisika, sedangkan aku nggak suka banget fisika. Fisika itu cuma buat ulangan doang, tapi kalau biologi tuh kayak cinta banget, sampai apal sampai ke ujung-ujungnya atau enggak. Dan pas kelas 12 itu gue masih banyak kesibukan, contohnya gue itu jadi komando gitu, gue jadi pemimpin di MPLS, terus gue harus ngurusin BLDK adik kelas juga, terus ikutan kayak classmeet gitu namanya SPL kalau di Semansa punya liga. Gue jadi presiden juga, alhamdulillah juga sih dikasih kepercayaan, jadi gue gak boleh sia-siain juga kayak gitu, jadi harus maksimal juga di permainan atau event-event yang lain. Nah di semester 5 ini benar-benar gue maksimalin, kayak kalau misalnya nggak tidur ya udah nggak tidur gitu, biar dapat nilai ulangan yang bagus. Ya bagusnya sih misalnya gimana ya, nggak ya nggak harus 100 sih sebenarnya, cuman kalau misalnya kalian dapat 80 atau gimana nggak apa-apa, asalkan kalian nggak remedial gitu. Kenapa sih gak boleh remedial? Karena kalau misalnya remedial tuh nilainya tuh tetap aja, meskipun kalian udah remedial nilai tetap aja jelek. Tapi kalau misalnya kalian setidaknya 80 lah, pasti nilainya tuh bagus nantinya di rapot. Terus teman-teman, gue itu sangat amat menghargai setiap tugas ataupun pokoknya apa aja yang dikasih guru. Jadi benar-benar gue maksimalin, meskipun itu tugas biasa doang, tapi gue harus buat sekreatif mungkin biar guru tuh tahu gue tuh gak cuman buat ulangan doang loh belajarnya, tapi gue buat ini tuh gue tuh tetap niat gitu. Dan juga untuk ujian praktek, misalnya teman-teman gak pada belajar, ya gue tetap belajar meskipun gak terlalu banyak, tapi setidaknya gue tuh punya dasarnya buat ngisi apa di ujian praktek itu. Jadi guru-guru juga tahu kalau gue itu gak cuman pintar di teori, tapi di aplikasi juga gue bisa. Itu rata-rata 6 mata pelajarannya itu hampir 97-an, tapi gue lupa berapa, dan kalau di total semuanya 5 semester itu rata-ratanya 93,43. Nah, 93,43 itu yang membuat gue seangkatan di ranking, itu ranking 2 seangkatan. Nah, ranking satunya ini kebetulan si orang itu lagi yang waktu itu masuk ke kelas gue yang pinter banget, dia mau masuk teknik. Jadi otomatis gue itu ranking teratas buat milih ke kedokteran. Dan yang bikin gue senengnya banget itu karena di angkatan gue tuh banyak banget yang mau jadi dokter. Dan saat itu gue tuh ranking teratas. Bener-bener gue tuh gak tahu ya mau ngucap apa lagi, mau bersyukur sih kayak gimana lagi, karena benar-benar dikasih kemudahan. Sedikit orang bilang bahwa I deserve it gitu loh. Dari dulu gue yang sakit-sakitan, pokoknya gue tuh pernah sering banget mimisan, gak tidur gitu-gitu, terus sampai masuk DBD ke rumah sakit. Itu kayak apa ya, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Itu tuh bakal kerasa beda banget bagi kalian yang udah berjuang selama 3 tahun dan gak keterima SNMPTN dibandingkan sama kalian tiba-tiba masuk kuota terus gak keterima SNMPTN. Pasti jeleknya tuh lebih jelek yang udah belajar 3 tahun gitu. Kayak
kalian mengorbankan waktu, pikiran, tenaga selama 3 tahun tapi ternyata ditolak SNMPTN. Karena menurut aku sendiri, bagi orang-orang yang bilang SNMPTN itu bonus, iya bonus, jangan terlalu berharap, iya jangan terlalu berharap. Tapi bagi kalian yang udah berusaha banget, menurut aku emang seharusnya dapat kuota di SNMPTN. Karena itu emang sudah selayaknya kalian itu deserve what you already get. Apa ya, kayak, karena menurut aku tuh seharusnya memang seperti itu. Kalian dapat apa yang telah kalian usahakan. Kalau misalnya kalian mau berusahanya nanti, ya udah kalian bakal dapat hasilnya di SBMPTN gitu menurut aku ya. SNMPTN-nya itu tanggal 8 April, aku dari 6 April tuh udah apa ya, udah ini kayak hopeless banget gitu loh, kayak udahlah ya kalau nggak keterima ya udah UTBK aja gini. Apalagi pas lagi corona gini, UTBK jadi nggak jelas kan, ujian tulis masuk perguruan tingginya. Jadinya aku tuh berharap banget buat masuk lewat SNMPTN. Terus akhirnya 8 April itu lagi ulangan ujian sekolah fisika. Gue lagi pusing-pusingnya cuy fisika. Tiba-tiba kakak gue tuh minta akun SNMPTN gue biar dia bukain. Gue kasih, tapi gue bilang jangan dibuka. Karena pengumuman itu kan jam 1 apa jam 2 gitu. Terus gue tuh lagi US kan. Terus gue bilang jangan dibuka dulu. Terus pas kakak gue lagi keluar, gue bilang jangan dibuka dulu gitu kan. Yaudah, terus kata kakak gue, enggak kok cuma ngecek doang, ngecek apa gitu di laptopnya. Terus tiba-tiba pas gue lagi ngerjain ujian sekolah fisika, baru 15 nomor apa, pokoknya baru belasan nomor gitu, kakak gue udah teriak-teriak, diterima Syah, diterima, alhamdulillah gitu-gitu, warna hijau, seperti ini. Itu bener-bener seneng banget, bener-bener gak bisa dilupain. Wah, itu kayak bener-bener kayak langsung lost aja gitu loh. Kayak juga yang gak keterima sih sebenarnya. Aku tetap kasih semangat juga ke mereka bahwa perjalanan mereka tuh gak sampai sini doang. Orang-orang tuh beranggapan gini loh, kayak udahlah main-main aja SMA gitu kan, karena masa SMA itu masa yang paling seru gini-gini. Toh buktinya aku bisa seimbang di pengetahuan, di lomba-lomba juga aku ikut, kreatif juga aku ikut, tapi aku juga bisa dapat pengalaman di organisasi gitu, aku bisa punya banyak teman. Terus masa SMA aku bagus. Pokoknya ya udah, kita jangan terlalu ngedengerin omongan orang, jangan terlalu sibuk buat main terus, tapi jangan terlalu sibuk buat belajar juga, karena relasi itu penting. Kita nggak tahu orang yang di bawah kita nanti bakal lebih sukses dari kita atau gimana, ya kita mungkin butuh bantuan mereka. Makanya kita juga jangan pernah nge-underestimate mereka-mereka yang di bawah kita gitu. Intinya sih just enjoy the moment aja, let it flow, jangan pernah ngeluh, meskipun aku sering banget ngeluh. Tapi sebenarnya kalau ngeluh tuh nggak ada hasilnya gitu loh guys. Jadi kalian tuh bakal tetap jalan di tempat gitu, nggak bakal dapat hasil yang maksimal. Makasih udah nonton, maaf banget kalau misalnya aku banyak banget cincong, dan semoga video ini bisa dijadikan inspirasi, motivasi buat kalian kalau misalnya belajar itu seru. Oke? Kalau misalkan mau masuk FKUI, kalian harus bisa semangat. Dan jangan pernah berhenti, jangan pernah mengeluh. Okay? So thank you guys for watching this video. Don't forget to take this video any thumbs up, and then subscribe my YouTube channel. Just scroll and click the subscribe button. And don't forget to share this video to your friends, to your social media like Instagram, Line, Snapchat, or anything else. And I'll see you guys in my next video. Bye!